Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michelle Yulianingsih dari kelompok 9 akan memulai presentasi laporan kewirausahaan Business Plan mengenai Pisket Christianer yang beranggotakan saya sendiri Michelle Yulianingsih, yang kedua ada Putri Yulia Rizky Kusri, yang ketiga ada Priscilia Evelyn Rizky, yang keempat ada Amatul Firdaus Syah Damai, yang kelima ada Yulia Fitri. Baiklah, saya langsung saja menjelaskan mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, entrepreneur dalam bahasa Jerman, dan undernemen dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Kata entrepreneurship sendiri sebenarnya berawal dari bahasa Prancis, yaitu interprète, yang berarti petualangan, pencipta, dan pengelola usaha. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castellan pada tahun 1755. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan Unternehmer, di Jerman Unternehmer. Jadi, ciri-ciri orang yang memiliki jiwa kewirausahaan menurut Suryana 2013, yang pertama, penuh percaya diri. Yang kedua, jiwa berkepemimpinan. Yang ketiga, ada inisiatif. Yang keempat, memiliki motif untuk berprestasi. Yang kelima, berani mengambil risiko. Selanjutnya kepada Putri Yulia Rizky Kusri, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai produksi. Proses merupakan suatu cara, metode maupun teknik untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan dari suatu hal tertentu. Sedangkan produksi adalah kegiatan untuk mengetahui penambahan manfaat atau penciptaan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi yang bermanfaat bagi pemenuhan konsumen. Jadi, proses produksi adalah suatu cara, metode, maupun teknik bagaimana penambahan manfaat atau penciptaan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan konsumen. Proses produksi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan memberi nilai atau menambah nilai. Proses produksi yang bertujuan memberi nilai dapat dilihat pada proses yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan proses produksi untuk menambah nilai dapat dilihat pada proses produksi yang merubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Materi berikutnya mengenai pemasaran. Pemasaran menurut William J. Stanton adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Sedangkan menurut Basu Swasta, pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pemasaran mempunyai arti yang lebih luas daripada penjualan. Pemasaran mencakup usaha perusahaan yang ditandai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan harga produk yang sesuai, menentukan cara promosi dan penjualan produk tersebut. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan, karena pemasaran merupakan kegiatan saling berhubungan sebagai suatu sistem untuk menghasilkan laba. Terima kasih Putri Yulia Rizky. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amatul Firdaus Syah Damai. Kepada Amatul Firdaus Syah Damai, disilakan. Distribusi merupakan proses pemindahan barang-barang dari tempat produksi ke berbagai tempat atau daerah yang membutuhkan. Tujuan dari distribusi adalah membawa barang dalam jumlah tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya serendah mungkin. Pelaksanaan kegiatan dan pembahasan. Pelaksanaan kegiatan.
24 November 2020. Tempat berlokasi di Simpang 4 Air Pacah dengan memanfaatkan media sosial. Pelaksana kegiatan, mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih Amatul Firdausya Damai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Priscilia Evelyn Rizky. Kepada Priscilia Evelyn Rizky, disilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya Priscilia Evelyn Rizky akan mempresentasikan mengenai bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang akan digunakan yang pertama adalah pisang batu dan pisang tanduk, kemudian tepung terigu, tepung roti, garam, minyak goreng, coklat patang, les atau topping, yaitu kacang, meses, dan oil. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatannya. Pertama-tama kita kupas terlebih dahulu pisang, kemudian pisang diiris tipis menjadi beberapa bagian. Setelah itu kita tuang tepung, garam, dan air, kemudian aduk-aduk secara merata, jangan terlalu kental dan jangan terlalu cair. Kemudian masukkan pisang ke adonan. Setelah dimasukkan ke adonan, kita guling-gulingkan pisang tersebut ke tepung roti. Setelah itu goreng pisang ke dalam minyak yang telah panas sampai kuning keemasan dengan api sedang. Kemudian angkat pisang yang telah matang. Setelah itu kita tiriskan. Setelah itu mari kita topping pada pisang sesuai selera pembeli dan biskuit Chris Chamber siap untuk dihidangkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Priscilia Evelyn Rizky. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia Fitri. Kepada Yulia Fitri, disilahkan. Baiklah, saya Yulia Fitri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu modal. Masing-masing anggota kelompok kami menyerahkan 18.000 dengan uang total 90.000. Materi yang selanjutnya yaitu pemasaran. Strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu melalui promosi melalui sosial media dengan sistem piramida dan dari mulut ke mulut atau pada teman atau tetangga sekitar. Sasaran pemasaran kelompok kami yaitu pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Hasil penjualan yang kami dapatkan dari produk yang kami buat yaitu yang pertama biskuit Christiamer rasa coklat Oreo 1 biji kali 12.000 sama dengan 12.000. Yang kedua biskuit Christiamer rasa coklat kacang 1 biji kali 12.000 sama dengan 12.000, dengan total 24.000. Selanjutnya yaitu pembahasan. Produk makanan yang kami hasilkan kami beri nama dengan biskuit Christiamer sesuai ketetapan anggota kelompok bersama. Proses pemasaran yang kami lakukan melalui promosi sosial media dan mempromosikan secara dari mulut ke mulut kepada teman-teman ataupun tetangga di sekitar lingkungan tempat tinggal kami. Ada beberapa kendala yang dialami dalam pengerjaan dan penjualan produk, seperti banyaknya saingan yang menjual produk yang tidak kalah menarik dan lebih menarik perhatian konsumen. Kegiatan yang kami lakukan bertujuan untuk mendapatkan pengalaman dan pembelajaran untuk menjadi seorang wirausahawan. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Yulia Fitri. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran ini ada foto produk biskuit Christiamer, ada berbagai varian, serta ada promosi produk di sosial media melalui Instagram dan WA, serta penjualan produk terjadi pada hari pertama jualan, dan terjual 2 kotak biskuit Christiamer. Pemesanan terjadi di perumahan Trisandi Indah 2 melalui mulut ke mulut, dan saya sebarkan melalui media promosi WhatsApp dan Instagram. Itulah dari kelompok 9. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.